Oke bro, sekarang di sini kita akan mencoba untuk OneNote ya teman-teman ya. Jadi ini sebelumnya udah tak buka. Nah di sini kan kita sudah belajar tentang Word, PowerPoint, Excel gitu kan. Ya walaupun di sini bonus ya untuk OneDrive ya, OneDrive sebelum kita ke OneNote ya. Jadi ini OneDrive ya. OneDrive itu adalah penyimpanan yang ada di Microsoft ini ya teman-teman, dari Microsoft. Ini kayak Google Drive gitu kan, OneDrive. Ini ada recycle bin, jadi untuk beberapa file yang kalian hapus. Nah, kalau kalian hapus file nantinya akan ke sini nih. Jadi misalnya katakanlah di sini aku mau menghapus ini, misalnya ini ya, OneNote ini mau tak hapus nih. Ini catatan ya, yang catatan aku udah buat ini mau tak hapus nih, aku delete. Nah dia akan langsung ke recycle bin. Nah jadi sebelum kita hapus ini, nah misalnya kita delete ini, maka udah otomatis dia akan kehapus. Jadi sebelum kita hapus dari sini, maka file-file yang kita hapus dari My Files ini akan ke recycle bin ya, seperti biasa ya. Kalian harus tahu sendiri kan kalian biasanya. Ini resend, ini yang sebelumnya, terus ada share yang kita share dengan orang lain gitu ya teman-teman. Dan ini yang di share dengan kita nih, dokumen yang di share dengan kita. Oke, misalnya seperti itu. Dan ini adalah OneDrive-nya seperti ini ya bro. Ini untuk upload di sini ya, kita bisa upload file, upload folder, kita bisa sinkronisasi, kita bisa automatic ini teman-teman, create flow, see use flow, terus new Word dokumen. Dari sini kita buat Word dokumen, Excel, PowerPoint, OneNote, form for Excel, terus ada Visio juga, kita bisa buat link juga di sini, ternyata bisa buat link. Misalnya di sini kita buat HTTPS ya, kita sudah pakai HTTPS www.rahmancyber.net. misalnya seperti ini kita buat. Nah secara otomatis kalau misalnya kita klik, maka dia akan langsung menuju ke webpage kita. Oke, seperti ini. Jadi ini bisa buat bookmark juga ternyata untuk OneDrive. Untuk OneDrive kita bisa buat jadi ini teman-teman, URL ini kayak bookmark. Jadi kita bisa buat folder sendiri buat bookmark. Enak banget ternyata di OneDrive ini. Terus ini kita bisa sortir juga di sini, sortir. Dan ini untuk open detail pane-nya, ini beberapa tracking ya, tracking aktivitas kita ada di sini nih teman-teman ya. Jadi di tracking ternyata ini ya, create, ini delete my note, terus ini create dan lain sebagainya ya. Oke, seperti itu untuk OneDrive ya. Kalian bisa explore sendiri, kira-kira ini udah mewakili untuk semuanya seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan langsung masuk ke pembahasan kita saat ini, yaitu OneNote ya. OneNote itu ini fungsinya ini kayak binder ya, kayak notebook buat kalian biasanya yang buat catatan-catatan gitu kan. Satu notebook itu biasanya ada beberapa section gitu, kalian batasin itu kan. Nah ya sama seperti itu, kita bisa buat new notebook seperti ini. Ini adalah adalah tampilan dari OneNote-nya ya teman-teman ya. Kita bisa buat notebook baru nih. Jadi notebook ini kayak kita bisa buat banyak buku nih, buku A, B, C, dan D. Dan tiap buku itu dia memiliki pembahasannya masing-masing ya, gitu. Seperti itu. Misalnya kita buat ini meja satu, gini aja lah, meja satu, create. Nah secara otomatis dia akan langsung buka tab baru. Oke, sudah. Nah kayak gini, ini adalah tampilan dari OneNote-nya ya, yang di 365 Education versi gratis. Ya ini juga bisa kita share nih, kita bisa berbagi catatan nih teman-teman. Wah. Oke, terus di sini kita bisa, ini kan kosong ya, jadi ini untuk bukunya ini kosong, kita bisa klik ya, klik dan kita buat section. Misalnya ini matematika. Ya kenapa matematika yang terbayang di pikiran saya? Nah ini kita bisa buat beberapa note yang ada di matematika, misalnya perkalian lah, perkalian 1 dikali 1 sama dengan ya pasti 1 ya, 2 dikali 4 sama dengan ya pasti 8. Oke, seperti itulah. Kita bisa buat lagi teman-teman, new page. Oke, jadi catatan baru lagi, saya tambah-tambahan
tambahan kayak gini. 1 ditambah 1 sama dengan pasti 2, nggak mungkin 3 ya. 2 ditambah 2 sama dengan pasti 4, sedangkan 4 ditambah 4 itu sama dengan pasti 8 gitu kan teman-teman. Nah ini untuk tambah-tambahan. Jadi ini kan konsepnya adalah ini meja itu notebook kita ya teman-teman, dan di dalamnya itu ada section nih, ada matematika. Jadi kita coba untuk pisahkan untuk pembahasan, misalnya di sini ini di meja 1 ini dia ada matematika, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Kita bisa langsung klik ini gitu. Kita bisa add section misalnya di sini ya untuk memperjelas bahasa Indonesia seperti ini. Nah ini udah beda lagi nih, udah beda. Ini kan ada perkalian tambah, ini kita bisa buat catatan di bahasa Indonesia seperti ini. Misalnya majas apa gue, misalnya seperti ini. Terus kita buat lagi new page, misalnya metafora apa meneh gue ya, meneh gue. Oke, misalnya ngomong ini ya, wes ki ngene udah. Nah jadi ini ya, jadi saya rasa ini udah bisa mewakili ya. Semoga bisa dipahami ya. Ini meja, ini notebooknya, ini sectionnya ya teman-teman ya. Jadi di dalam section itu ada catatan-catatan seperti ini teman-teman. Di bahasa Indonesia juga ada. Nah seperti itu ya. Dan di sini kita akan explore di bagian menu. Nah ini adalah menu home. Nah menu home ini dia ada ya untuk undo, ada paste, copy, format painter pun juga ada nih kayak yang ada di Word ya. Ini untuk formatan teks seperti bold, italic, underline, terus pilih font. Ini ada banyak sekali font yang bisa kalian gunakan, kalian manfaatkan di sini karena memang ini cloud ya, ini online gitu ya. Jadi ini tergantung yang ada di sini nih. Gitu, kita bisa atur nih, kita bisa ubah juga yang ada di judul, kita bisa ganti font kayak gini ya. Kita bisa nggak harus Calibri gitu, misalnya Cooper gitu kan kayak gini ya, Cooper kan nggak berubah semua, cuman ini aja gitu kan. Kita bisa atur ini. Terus kita bisa ganti tulisannya, ganti warna merah. Nah ini kita bisa buat heading juga ternyata. Jangan-jangan ini bisa buat table of content ya, kayak enggak. Ini kita bisa kasih tag juga teman-teman. Nah terus di sini udah beda ya. Oke, tag. Jadi nanti kita bisa ini bisa kasih tag di sini. Bisa kasih tag, terus bisa cek spelling juga. Oke, cek spelling. Terus kita bisa dictate nih. Wah menarik kan? Kita bisa buat dictate ya. Oke, misalnya di sini ya. Kita akan coba untuk buat dictate. Oke, kita coba untuk ngomong bahasa Inggris ya. I would like to show you about metaphora. This is the Indonesian language learning. Oke, selanjutnya di sini itu untuk pembahasan bagian home ya. Di sini ada headingnya tetap sama ya, clear formatting. Kita juga bisa clear formatting. Misalnya di sini kita ganti heading 1 dan kita mau clear formatting di sini. Kita bisa langsung clear formatting ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kan kita tadi udah bisa pakai dictate ya. Asalkan di sini kalian terhubung ya. Kalian bisa menggunakan mikrofon internal di Chromebook kalian atau di eksternal. Nah, selanjutnya di sini kita akan bahas di bagian insert. Nah, sebelumnya kita klik bagian ini nih. Oke, simplified. Ini untuk tampilan simplified. Simplified ada di sini nih, kayak gini. Oke, setelah itu di sini kalian bisa klik insert. Nah, ini untuk tampilan simplified-nya seperti ini. Jadi ada table juga, kita bisa memasukkan table di catatan ya, seperti ini. Oke, kita bisa buat 1 2 3 4. Oke, kita bisa buat ini, terus kita bisa kasih warna shading kayak gini. Nice. Jadi kita bisa mewarnai table gitu kan. Selanjutnya di sini kita juga bisa memasukkan file. Wow, kita bisa tampilkan insert file attachment. File attachment. Jadi misalnya di sini kita akan memasukkan ini ya. Kita akan coba masukkan indeks PDF ini. Open. Oke, nah jadi ini nanti akan masuk ke sini nih di catatan ya, teman-teman ya. Jadi insert di sini. Selanjutnya kita juga bisa insert file printout. Ya, PDF ini tadi ya. Misalnya di sini. Oke. Kalau ini berupa file indeks, ini kayak gini ya.
Oke, nice. Jadi ini nanti file printoutnya nanti akan keluar kayak gini nih. Jadi dia akan di load. Kita bisa langsung lihat. Oke. Selanjutnya di sini kita langsung pergi ke bagian picture. Oke. Jadi ini kita bisa masukkan picture dari Chromebook kita. Di sini misalnya di sini kita akan upload ini teman-teman. Nah ini kita upload. Sorry, kita nggak bisa support. Nggak support ternyata. Kita harus jadi nggak support SVG ya, jadi JPEG. Ini aja guys yang ada di sini. Oke, sudah. Jadi kita bisa langsung upload di sini ya teman-teman ya untuk picture-nya, atau kita bisa pakai kamera nih. Jadi kamera webcam kita juga bisa kita gunakan, cuman kalau webcam kan langsung ke depan ya gitu ya. Kalau misalnya kalian mau foto selfie, ini bisa langsung kita gunakan foto from kamera. Terus untuk online, nah seperti ini, sepertinya dia kayak tadi ya, dia bisa pakai yang ada di Bing ya. Misalnya di sini kita pilih balon. Jadi di sini langsung juga sama ya, langsung dipilihin yang Creative Commons ya. Enak banget. Misalnya kita mau cari yang lain, misalnya bisnis seperti ini, maka dia akan mencarikan nih yang Creative Commons. Wah, enak ya. Jadi kita bisa menggunakan untuk yang Creative Commons ini otomatis, maka gambarnya akan diimport di sini. Oke, jadi itu ya untuk insert picture. Kita juga bisa insert link. Nah, di sini misalnya di sini Rahman cyber.net. Oke, addressnya kita pilih https.net. Oke, kita insert seperti ini, maka dia akan langsung di sini. Jadi kalau misalnya kita mau klik, ya dia akan langsung menuju ke alamat websitenya seperti itu kan. Jadi ini cocok juga sebenarnya untuk OneNote ini untuk bookmark gitu ya. Untuk bookmark ini enak banget. Kita juga bisa import nih, bisa import audio. Wah, menarik ya, audio juga bisa kita masukkan di sini. Kita ini bicara dan kita stop. Oke, maka dia otomatis akan langsung diproses ya. Jadi tadi ketika kita klik itu langsung record ya bro. Oke, dan ini sudah, kita bisa play. Kita masukkan di sini. Kita ini bicara dan kita. Oke, seperti itu bro. Jadi kayak gitu untuk audio. Wah, ngeri banget ya, enak banget. Kita bisa juga masukkan simbol. Bentar, ini ada tampilan simplified-nya ya. Kita akan ganti ke klasik aja biar enak. Nah, ini tampilan klasik. Tapi langsung beda ya, langsung beda ternyata. Ini kita udah menuju ke simbol nih. Simbol ini ada kayak gini simbol. Ini kalau misalnya pakai TM ada R nih registancing. Terus kita bisa pakai simbol lainnya nih. Jadi ini juga ada simbol yang lebih lengkap. Cuman ini enggak ada. Ini udah ini aja ding. Nggak ada yang lain ini ternyata ya. Unicode insert. Nah ini bisa kita langsung insert kayak gini, dia akan langsung. Nah ini dia simbolnya. Nice. Oke, terus selanjutnya di sini kita akan langsung saja ke bagian math. Nah ini untuk matematika ya, write equation. Ternyata kita bisa langsung write equation with ink or type it using the keyboard. Oke, sebentar, kita akan coba fungsi ini. Ini fungsi yang menarik ini teman-teman ya. Kita bisa buat, coba kita draw. Jadi kita draw pakai ini ya. Ini ya pakai ini pen. Misalnya di sini 2 pangkat 2. Nah, seperti ini per akar 2. Oke, sudah. Setelah itu kita select, marquee select. Bukan ini. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah. Ini udah keseleksi ya. Langsung kita match. Nah, langsung teman-teman. Jadi ini langsung nih, langsung 2 pangkat 2 per akar 2. Langsung into match. Wah, menarik banget ya. Jadi ini gampang banget untuk buat kayak ginian, buat equation. Nah, selanjutnya di sini kan kita masih ke insert ya, di insert. Oke, kita akan langsung saja. Oke, selanjutnya di sini kita bisa kasih juga emoji.
misalnya seperti ini, kita kasih emoji kayak gini. Oh iya, sebentar, ini tadi kenapa ini nggak bisa? Ini karena ini teman-teman, jadi ini masih ke marquee ya, kita kembalikan ke type. Nah sekarang udah bisa nih. Oke, terus insert emoji. Di sini kita misalnya mau kasih emoji di bagian sini nih, emoji ini ada banyak sekali emoji yang bisa kita masukkan. Ini bisa more emoji. Wah, ini juga sudah dikategorikan kayak gini nih, kayak yang biasa ada di HP kalian. Nah ini seperti ini. Oke, kita kasih ya, nice. Jadi kita sudah bisa membuat emoji juga di sini di catatan ini ya teman-teman. Setelah itu di sini ada form. Ya, kita bisa buat formulir ya ternyata ya. Tambahkan survei, quiz, dan di sini kita bisa masuk. Coba kita masuk ke form office. Apakah bisa di sini? Ya, bisa masuk ya teman-teman. Ya, jadi di Microsoft Office 365 Education yang gratis ini kita bisa buat formulir baru atau quiz baru nih. Formulir baru misalnya di sini ya, kita buat formulir baru. Oke. Nah, di sini ya. Iya atau tidak. Oke, misalnya di sini buat pilihan aja. Terus ini tambahkan yang baru, misalnya kita tambahkan pilihan kayak gini, pertanyaan. Aku pintar. Opsi 1 ya. Ini opsi 2 tidak. Kita bisa buat teks. Makan apa? Nah, seperti ini. Oke, mengerti. Oke, sudah. Ini udah disimpan ya, udah tersimpan. Terus kita close. Nah, di sini kita bisa sisipkan nih. Jadi misalnya di sini kita coba buat ini baru ya. Kita buat section yang baru di sini. Oke, kita buat ini seperti ini, kita sisipkan di sini ya. Nah, maka dia akan langsung ada di sini. Kita langsung load ya, langsung di load. Ini bisa kita pilih, aku pintar, tidak. Makan apa? Nasi. Kita kirim, set. Nah, ini bisa langsung dikirim. Terima kasih. Wah, menarik banget. Nice. Kita juga bisa buat quiz nih, quiz baru. Wah, interaktif banget ini ya. Jadi untuk OneNote ini interaktif banget. Ini bisa dikolaborasikan dengan formulir. Oke. Berwarna. Jawab aja kuisnya, pertanyaannya. Jadi gini buat kayak tadi ya. Pilihan. Warna background biru atau merah. Tambah opsi putih. Nah, seperti ini aja sudah. Oke. Kumpulkan, ini udah langsung kita close. Oke, langsung saja di sini. Ini putih. Oke, langsung kita kirim. Ya. Sudah. Nice. Oke, dan kita bisa langsung lihat hasilnya, bro. Kita bisa lihat hasilnya ini yang tadi kita jawab gitu kan. Konten dibuat pemilik formulir, ya bener. Jadi jangan ini ya, kirim. Dan ini bisa kita share ya. Jadi untuk ini itu bisa kita share. Jadi untuk kolaborasi gitu ya teman-teman. Misalnya kita share di tim ya teman-teman. Jadi kita bisa kasih ini emailnya atau namanya dan grupnya gitu ya. Jadi udah langsung di sini ya. Gitu. Sudah. Selanjutnya ini meeting detail. Ini dia. Misalnya kita mau ini ya, Outlook meeting, check-in work or school account. Jadi detail kalau misalnya mau meeting pakai ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan langsung menuju ke bagian draw. Sebelumnya ini adalah tampilan yang simplified kayak gini ya teman-teman ya. Untuk klasik kayak gini. Selanjutnya kita ke bagian draw. Kalau draw sudah ya, tadi sudah kita bahas di sini. Ini ada tab, marquee, highlight, terus draw with touch gitu ya, touch screen gitu kan. Ini thickness-nya kita bisa ngatur ketebalan, terus ada ink color, ini warnanya dark blue, black.
kita buat matematika juga, kita convert tadi ya, kita bisa gambar gitu kan rumusnya, jadi cepet banget kita bisa langsung pakai itu. Apalagi kalau misalnya kita pakai pen tablet yang kemarin kayak gitu, kita bisa langsung cepet banget untuk nulis rumus, kita langsung convert ke math seperti itu. Nah, untuk tampilan simplified seperti ini teman-teman ya, ini tampilan simplified-nya kayak gini. Oke. Selanjutnya di sini bagian view. Nah, kita ke bagian view ini untuk tampilan simplified. Terus ini ada immersive reader ya. Jadi misalnya di sini kita mulai dari sini ya, dari yang mana tadi ya? Nah, ini tergantung koneksi ya, teman-teman, tergantung koneksi internet kalian. Jadi semakin cepat maka dia akan delay-nya akan berkurang nih, teman-teman. Semakin cepat koneksi internet kalian. Nah, kalau immersive reader ini nanti dia akan membaca ya. Dia akan membaca apa yang sudah kita tulis gitu ya, teman-teman ya di sini. Nah, ketika kita play, nah kayak gini, 2, 3, 4, greater than or equal to SSOE. Romancyber.net. I would like to show you about Metafora. This is the Indonesian language learning. 2 squared over square root of 2. Microsoft Forms. Oke, jadi seperti itu ya immersive reader kayak gitu ya. Terus ini kita bisa zoom sampai 100%, jadi fit page menyesuaikan halaman ini, menyesuaikan layar kalian. Terus ini pack color juga halaman warnanya. Terus ada rule. Ini kita juga bisa kasih kayak gini. Jadi seakan-akan ini kayak jadi catatan ya. Kayak jadi catatan ini, misalnya kayak gini ya. Nah, jadi ini ada rule-nya kayak gini ya, seperti ini. Jadi seakan-akan kita nulis di catatan ya, yang namanya notebook kan, seperti ini. Kita bisa buat ini atau kita kasih non aja. Non itu berarti ini nanti kayak tadi ya, jadi nggak ada garis-garisnya. Kita bisa juga buat garis grid kayak gini, jadi kayak matematika gitu kan, yang biasa digunakan buat itu. Atau buat gambar biasanya juga sering pakai kayak gini ya, agar bisa menjadi lebih presisi. Ini biasa juga buat logo misalnya gitu ya, biar itu kan jadi sebagai panduan gitu ya, teman-teman ya. Kotak-kotaknya ini ada titik-titik kan ini di sini untuk menghubungkan. Nah, selanjutnya di sini ada pack version. Oke, di sini ada pack version. Nah, pack version ini adalah ya seperti tadi ya, kayak versionnya tadi. Jadi tiap ini kayak auto save gitu ya. Kalian kalau misalnya melakukan kesalahan ini gitu kan, kalian bisa langsung kembali ke yang sebelumnya seperti ini. Ini kan ada beberapa nih yang ada ini pack versionnya. Kalau dinonaktifkan ini nggak akan ada di sini ya. Jadi sesuai ya, di sini misalnya kita klik yang Majas, maka dia akan pack versionnya akan nampil nih yang Majas. Metafora ya, Metafora. Oke, sudah. Selanjutnya di sini kita bisa show author. Terus ini bisa delete notes. Note yang dihapus misalnya di sini ya. Deleted note. Jadi nggak ada nih, nggak ada deleted note. Jadi kita nggak punya delete note yang di delete itu nggak ada. Jadi ini untuk menampilkan itu tadi ya, note yang sudah di delete itu nampilnya di sini nih. Jadi kayak di recycle bin kayak tadi ya. Nah, terus di sini ada check accessibility, ada live caption gitu kan. Tuh lagi-lagi kan ini wah, cuman ini join conversation ya. Seperti itu. Dan kita misalnya mau buat classic ribbon. Oke. Sudah seperti ini. Oke, kalau sudah di sini kita langsung menuju ke help. Ini untuk yang versi klasik ya, isinya kayak gini yang tadi ya. Untuk bagian view. Terus untuk bagian help, ini ada help, terus give feedback to Microsoft. Oke, sudah kalau simplified. Oke, sudah selesai. Terus selanjutnya kita akan langsung, ini bisa disinkronisasi juga. Ini kalau ini auto sync ya. Ini kalau misalnya centang kayak gini berarti sudah sinkron gitu ya, teman-teman. Ini kayak Google Keep ya. Terus ini untuk bagian file ya, bagian file karena kita sudah buat ini, kita bisa ini ya, misalnya kita klik di Metafora ini, catatan di bagian sini di section bahasa Indonesia. Klik aja file dan ini print, kita bisa print ya. Jadi untuk bagian file itu pilihannya ini aja, ada print, kita bisa print misalnya di sini ada PDF atau save to Google Drive. Jadi ini nanti akan disimpan di Google Drive, tetapi kalian harus menghubungkan ke akun Google kalian atau see more.
Nah, jadi kita bisa lakukan print ke printer gitu kan teman-teman. Nah, tapi untuk masalah kompatibilitas, karena tidak semua printer itu support Google Chrome, walaupun nanti kedepannya untuk printer-printer yang baru-baru, keluaran terbaru itu mungkin juga sudah disesuaikan agar bisa dijalankan di Chromebook ya. Contohnya aja yang Epson L3110 yang sudah pernah tak bahas, itu sudah bisa langsung plug and play gitu kan. Nah, sementara kita akan buat ini aja, save PDF. Nah, ini kita bisa atur juga paper size-nya di sini ya, teman-teman. Di sini ada A1, A0, A3, A2, A4, A5, legal, terus ada tabloid. Terus kita bisa pack per sheet-nya juga bisa kita atur, margin-nya kita bisa atur juga, scale-nya juga bisa kita atur. Terus kita juga bisa kasih header dan footer, atau kita bisa kasih background grafik itu yang tadi ya, misalnya background ini. Nah, maka ini juga akan ikut di, nah ini ya garis-garisnya ini ya teman-teman ya, backgroundnya ini ikut di print gitu kan. Nah, kita centang seperti ini. Kita bisa ubah layoutnya jadi landscape atau portrait. Oke, seperti itu langsung kita save. Nah, kita bisa langsung save di lokal nih teman-teman ya, untuk note kita. Nah, tampilannya seperti ini. Kita langsung saja kita lihat meja PDF. Oke. Nah, seperti ini. Ini hanya yang metafora aja ya teman-teman ya, metafora aja, yang catatan di metafora aja. Kalian lihat, ini dia, ini sudah ada backgroundnya, udah ada header dan footer seperti itu ya. Jadi untuk ini hanya ini. Terus untuk share, nah inilah yang digunakan untuk kolaborasi. Oke, kolaborasi dengan yang lain kita pakainya share. Ini dia. Kita juga bisa copy link ya, kayak yang ada di Google Drive juga. Ini anyone with the link can edit, jadi semua orang, atau kita bisa atur nih, kita bisa atur anyone with the link atau people in Unisula AC ID with the link ya. Jadi yang ada di Unisula ini hanya orang yang memiliki akun email Unisula AC ID yang bisa membuka link tersebut dan bisa mengeditnya. Ini ya, kalau misalnya kita klik ini ya, allow edit. Kalau misalnya kita uncentang, berarti dia hanya bisa membaca aja. Oke, seperti itu ya. Kalau di allow edit, jadi dia juga bisa mengedit. Jadi people, anyone with the link, jadi semua orang yang memiliki link ini dia bisa ngedit ya, seperti itu. Jadi ini untuk outer settingnya, allow edit itu kita memperbolehkan orang untuk ngedit atau enggak gitu ya. Kalau kita aktifkan, nah kita aktifkan berarti semua orang bisa ngedit gitu ya. Kalau misalnya non aktifkan berarti hanya baca aja. Coba kita allow edit. Jadi nanti di sini kita akan pilih di sini people in Unisula AC ID with the link, dia akan bisa melakukan editing ya, ngedit. Pokoknya kalau misalnya punya email Unisula, dia akan bisa ngedit. Kalau orang yang tidak punya email Unisula, dia tidak akan bisa ngedit. Terus untuk yang people with existing access, jadi orang yang sudah kita beri akses sebelumnya gitu ya, dia yang bisa akses. Atau kita bisa langsung specific people, jadi hanya orang tertentu, misalnya dosen kita, dosen atau mahasiswa. Kalau misalnya kalian guru gitu kan, kalian guru atau dosen gitu ya, berarti ke mahasiswa gitu, misalnya seperti itu. Specific people, oke, allow people existing access, misalnya di sini aja ya, kita apply. Nah, maka di sini kita bisa copy, langsung kita bagikan, misalnya dibagikan di WA atau Telegram gitu kan. Seperti itu. Itu untuk fasilitas sharing ya. Jadi di sini ada dua opsi, ada print sama share. Kalau print kita bisa offline juga. Kalau share di sini kita bisa bagikan kepada orang lain gitu ya. Gitu. Seperti itu untuk bagian file. Dan di sini untuk menutup pembahasan di bagian OneNote ya. Jadi untuk OneNote itu seperti itu untuk overview Microsoft 365 Education Free yang bisa digunakan untuk mahasiswa, dosen, siswa, guru, dan lain sebagainya secara gratis asalkan memiliki email institusi. Oke, sekian kira-kira seperti itu untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kita close dan secara otomatis dia akan kesimpan di OneDrive. Kita close. Oke, di sini kita akan lihat. Nah, ini dia buku catatan kita yang tadi udah langsung masuk ke sini. Meja 1. Oke, dan kita bisa langsung buka kembali. Oke. Seperti itu.